Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, malam hari ini seperti biasa saya ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya untuk ngobrol santai ya seputar dunia perpolitikan yang ada di negeri kita ini. Nah, teman-teman, saat ini kalau kita lihat ya, akhir-akhir ini kalau saya pergi ke pasar tradisional tuh teman-teman, yang kita tahu kondisi perekonomian negeri kita itu sebetulnya lagi memprihatinkan. Enggak, kalau saya ke pasar itu, pasar-pasar tradisional itu sepi, transaksi jual beli itu menurun, banyak pedagang yang kemudian dagang kecil banyak yang kemudian mulai nutup usahanya gitu kan, karena memang kemudian eh, transaksi jual beli itu nurun gitu kan, kayak yang sekitar saya saja kayak kayak warung-warung makan kecil, kayak kalau kita sebut warung angkringan saat ini juga banyak yang tutup ya di sekitar daerah tempat saya sini gitu kan, karena memang lagi-lagi memang volume atau transaksi perdagangan itu nurun. Ini juga masyarakat kecil saat ini juga mengeluh ya teman-teman, gimana kemudian kebutuhan hidup itu naik tajam ya, daily life itu, cost daily life itu meningkat. Ya sepertinya inflasi ya, inflasi ya namanya, uangnya tetap sama tapi nilainya menurun teman-teman. Gimana kalau sekitar 2 tahun yang lalu ya teman-teman, kalau di sini saya beli kayak sayur matang itu biasanya 2.500, sekarang udah 4.000, bagian udah 5.000 gitu kan, naiknya hampir 2 kali lipat ya teman-teman. Jadi uang yang kemarin 5.000, kalau di daerah saya sini di 2 tahun yang silam, setahun yang silam saya beli kayak pecel atau lotek itu bisa dapat 2 bungkus, sekarang cuma dapat 1 bungkus kecil gitu kan. Nilainya tetap, uangnya tetap sama 5.000, nilainya berkurang. Nah teman-teman, apa yang saya bilang ini, yang menyedihkan justru kalau kita lihat saat ini, tokoh-tokoh yang kita pikir bisa memberikan solusi terhadap kondisi yang ada saat ini, malah kita lihat saat ini memang malah lagi asik-asiknya mereka geber ya, promosi tentang mesin-mesin partai, mesin-mesin politiknya, promosi sana sini tentang partai politiknya gitu kan. Kita lihat, tahu lah ini kan kelompok-kelompok tertentu gitu kan, sana sini sibuk terus untuk persiapan ke 2029, pastinya nggak lain dan nggak bukan ke pilpres lah 2029, itu juga ke pileg gitu kan. Partainya, saya akan berjuang habis-habisan sampai titik darah penghabisan, saya masih sanggup sampai kemudian berkampanye ke kecamatan-kecamatan, kampung-kampung. Ini kalau kita lihat kemudian saya prihatin ya. Mengapa saya nggak prihatin? Iya, kita prihatin, memang yang kita butuhkan saat ini bukan itu, tapi apakah iya kemudian mereka kemudian akan memikirkan kondisi rakyat kecil gitu kan, dikala kemudian kondisi ekonomi ini saat ini lagi memprihatinkan. Asik aja mereka sudah mulai mulai mempersiapkan untuk perebutan kompetisi, eh, perebutan kuasa politik di 2029. Sepertinya juga saya rasa hal yang sangat memprihatinkan untuk saya lihat ketika saya lihat seperti itu gitu kan. Memang apa, tentang haus kekuasa itu memang luar biasa teman-teman ya. Nah ini yang memang kemudian harus kemudian kita sadar ya, kita sadar, kita mulai kemudian realistis terhadap tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang sebetulnya memang seharusnya kita pilih ya. Kalau saya sendiri kemudian saya juga saat ini merindukan sosok-sosok yang adem, yang memang kemudian memang jarang keluar ya teman-teman. Banyak kemudian seperti sosok-sosok seperti Anies Baswedan, kemudian Tom Lembong gitu kan, orang-orang yang memang sebetulnya saya rindukan, banyak masyarakat rindukan sosok-sosok yang adem, santai, damai. Dan kita lihat mereka juga sekarang jarang muncul gitu kan. Saya pikir nggak apa-apa mereka jarang muncul ya, pastinya untuk melihat keadaan, dan masyarakat pun pasti akan saat ini merasakan siapa-siapa sih yang sebetulnya berpikir untuk memberikan keadilan, untuk memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Tentunya kita mulai saat ini banyak orang yang kemudian mulai berpikir ya dengan kondisi saat ini. Kita bisa lihat
apakah iya yang kemudian sekarang ini sibuk terus udah paling 2029 tuh masih jauh, 3 tahun lagi itu kan udah gencar gitu ya, nggak ada yang salah, itu sah-sah saja ya. Cuman kita kemudian harus mulai berpikir untuk kemudian melihat siapakah yang betul-betul cinta, siapakah yang betul-betul berpikir tentang negeri kita ini. Mungkin teman-teman bisa kasih pendapat tentang hal tersebut ya. Monggo silahkan kalau teman-teman bisa kasih pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, matur nuwun udah mau ngobrol-ngobrol di akun TikTok saya. Akhir kata, salam seduluran.